the mask or the tag down and place the mask over your nose and mouth and breathe normally. The in-flight entertainment system for details. And we also provide duty-free sales in this flight. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang udah mau mampir di channel aku dan dengerin ceritaku. Karena ada sebagian temen yang nanya, nah kenapa sih kok kamu karantina sampai 23 hari? Apa sih kendalanya? Ya daripada aku jawab satu persatu secara detail itu kayak ribet banget menurut aku. Dan harus ketak-ketik atau ngebalas satu persatu. Dan pertanyaan dari temen itu nggak satu pertanyaan, pasti ada lagi. Jadi aku ngerasa kayak ribet aja buat ngebales. Yaudah, aku bikin video ini buat ngejawab pertanyaan kalian, karena ada sebagian temen yang kayak ngerasa takut buat pulang ke Indonesia karena denger dari cerita aku kenapa sih lama banget karantinanya. Padahal ada yang cuma 5 hari, ada yang cuma 7 hari, ada yang cuma 10 hari. Dan pertama kita datang pas landing di Jakarta, Bandara Jakarta itu sendiri itu kita langsung diarahin ke Wisma Atlet. Dan aku sendiri dapatnya di Wisma Atlet Pasar Rumput. Sebenarnya sih ada 3, satu di Nanggerak, Pasar Rumput, satu lagi di Pademangan. Dan pas aku nyampe di Pasar Rumput itu, aku langsung di briefing, dikasih tahu maksudnya peraturan-peraturan apa sih selama karantina di sana itu nggak boleh apa dan seperti apa gitu. Di sana itu nggak ada kantin kalau di Pasar Rumput. Nggak ada kantin, jadi kalau kita butuh sesuatu apa, kita pesennya di office boy gitu. Dia kayak bantu beliin kita misalnya butuh sabun, sampo, apa, rinso. Dan nggak bisa pesen grab food juga. Dan hari pertama itu kayak di briefing, langsung di swab, habis swab pembagian kamar. Dan di swab pertama itu aku negatif, tapi tetap dikarantina selama 10 hari. Dan kebayangkan 29 Desember sampai berapa itu, sampai 10 hari, kan berarti ngelewatin tahun baru, sampai akhirnya aku kayak tahun baruan di sana. Ya lumayan lah, bisa ngeliat kembang api di Jakarta itu kayak apa sih ramenya. Dan di hari ke-9 aku tuh di swab yang kedua. Di swab kedua dan hasilnya di hari ke-10. Dan ini nih yang bikin lama. Ternyata tuh ini yang bikin lama. Jadi temen aku yang 2 itu qadarullah positif. Jadi mereka ditambah 10 hari dan dipindahin di Wisma Kemayoran yang memang khusus buat pasien COVID-19 gitu. Dan aku sendiri negatif dan ditambah 5 hari. Jadi 15 hari dong. Tapi udah ada feeling sih, kayaknya bukan cuma 15 hari aja deh aku, setelah 15 hari pasti ada tambahan hari lagi dan gak bisa langsung pulang. Dan ternyata benar di hari ke-14, aku tuh di swab yang ketiga. Dan ternyata benar hasilnya positif dan aku ditambah 10 hari. Kebayangkan, dari 10 hari ditambah 5 hari dan ditambah 10 hari, jadi 25 hari. Dan aku ya udah ada mental sih, udah ada persiapan sendiri buat kayak dengerin dari mereka yang bilang pasti aku positif deh. Karena temen yang 2 positif, otomatis mereka akan mengira aku pasti terpapar juga dong. Dan benar, ternyata aku terpapar. Dan akhirnya sampai 25 hari. Dan 25 hari ini juga masih pertanyaan, bener gak sih aku bisa sampai 25 hari, apa bisa lebih. Dan ternyata aku kan udah positif nih, dipindahin ke Kemayoran, sama seperti temen aku yang kemarin itu, selama 10 hari. Dan udah kayak ngerasa, kapan nih aku pulangnya, udah hampir 1 bulan loh. Yang kalau kayak gini kan yang dirugiin pihak keluarga. Dan untuk gejala aku sendiri memang sih di tanggal 5 itu aku ada sempat demam.
demam sampai 39. Ya lumayan tinggi, ada sakit tenggorokan juga, kayak batuk pilek kayak gitu. Tapi kan di swab yang kedua aku lagi demam-demamnya dan anehnya itu nggak positif. Jadi ya memang sedikit pertanyaan buat aku sendiri. Dan kayak marah, kesel, kenapa sih harus aku yang lama kayak gini, padahal kan udah pengen pulang, udah pengen ketemu bapak ibu. Dan setelah aku dipindah di Wisma Kemayoran yang memang khusus buat pasien COVID-19, gak tahu kenapa, pas pertama datang, pas masukin gedung, rasa marah itu kayak hilang. Kayak ngerasa happy aja aku masuk ke Wisma Kemayoran yang memang buat khusus pasien COVID-19. Kayak ngerasa gedung ini lebih baik dibanding gedung di Pasar Rumput. Ya, di sini memang ternyata lebih nyaman. Terus di sini makan 3 kali dapat snack juga, terus juga bisa bisa pesen GrabFood. Tapi GrabFood-nya nggak boleh tunai, bolehnya pakai GoPay gitu, yang kayak sistem transfer kayak gitulah. Terus di sini juga dikasih obat. Aku di sini dites darah 2 kali, ronsen 1 kali, swab 1 kali. Dan mungkin swab yang kedua tuh pas di hari ke-9 atau hari ke-10. Ya mudah-mudahan negatif dan aku bisa cepat pulang, nggak sampai bener-bener 1 bulan. Dan segitu informasi dari aku. Yang mau pulang aja, jangan ngerasa takut, nanti kayak aku nih sampai 23 hari, 25 hari, nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya udah santai aja, jalanin aja, karena di sini kalau udah sampai di Wisma Kemayoran yang khusus buat pasien COVID-19 itu benar-benar terjamin banget. Maksudnya makan 3 kali, snack dapat, obat dapat. Kita ada keluhan apa tinggal bilang aja ke dokternya atau ke susternya. Tiap pagi sama sore juga ditensi darahnya, pokoknya terjamin banget. Pokoknya bagi kalian yang pas di karantina terus kayak di vonis, Mbak, kamu positif, jangan takut, jangan kepikiran, semangat aja gitu. Pasti ada sesuatu yang indah lah. Maksudnya Allah itu ngasih rencana ke hambanya, itu pasti ada sesuatu yang indah di balik itu gitu, di balik kesusahan. Jadi ya udah, maksudnya happy aja, jalanin dengan santai, ikhlas, sabar. Karena bener di sini tuh terjamin banget. Jadi bagi kalian yang mau pulang terus ngerasa takut, nanti kayak aku, nanti karantina gimana, nggak usah takut, pulang aja gitu. Di sini terjamin kok, asal kita mikirnya yang positif aja gitu. Waktunya pulang ya udah pulang. Kalau aku sendiri ya happy aja sih, maksudnya nggak terlalu mikir kok aku gini sih, kok temen aku begini sih. Ya udah, mereka aku. Maksudnya setiap hidup orang kan punya jalan yang berbeda, sama halnya ketika kita pulang gitu. Jadi ya udah, sekian informasi dariku. Kalau mau nanya-nanya sesuatu tinggal komen aja. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.